Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novi Zahra, NIM 0203191012. Saya dari SIA 17A akan menyetorkan hasil tugas evaluasi formatif 1. 1. Apa yang dimaksud dengan konstitusi? Jika dilihat dari sejarah, sebagaimana Aristoteles membedakan antara konstitusi dengan hukum biasa berdasarkan adanya pengertian kata politeia dan nomoi. Politeia diartikan sebagai konstitusi, sedangkan nomoi diartikan sebagai undang-undang biasa. Jadi, menurut Kacewer, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa peraturan yang membentuk dan mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Sedangkan menurut Hermann Heller, konstitusi lebih luas daripada undang-undang dasar. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis tetapi sosiologis dan politis. Menurutnya ada 3 pengertian konstitusi, yaitu yang pertama, konstitusi dilihat dalam arti politis dan sosiologis sebagai cerminan kehidupan sosial politik yang nyata dalam masyarakat. Yang kedua, konstitusi dilihat dalam arti yuridis sebagai suatu kesatuan kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat. Yang ketiga, konstitusi yang tertulis dalam satu naskah undang-undang dasar sebagai hukum yang tertinggi yang berlaku dalam masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan, pertama, konstitusi harus mengandung norma yang lebih umum daripada yang lainnya. Konstitusi memberi atau mengatur wewenang kepada pejabat dan mengakui hak-hak dasar warga negara. Sementara peraturan perundang-undangan lainnya mengatur terkait perilaku atau pembuatan kebijakan. Kedua, konstitusi mengalahkan hukum lainnya, termasuk mengalahkan hukum internasional. Yang ketiga, konstitusi biasanya lebih mengakar daripada hukum lainnya, dalam arti tidak mudah berubah. Sebagai hukum yang lebih umum dan yang lebih kuat, perubahan di dalamnya menyebabkan gangguan yang lebih besar. Untuk menghindari gangguan, perubahan dalam konstitusi harus lebih lambat daripada hukum lainnya. Oleh sebab itu, mengubah konstitusi biasanya memerlukan prosedur yang lebih berat dan biaya yang lebih besar daripada perubahan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Soal nomor 2, apa yang dimaksud dengan konstitusionalisme? Sebagaimana dengan istilahnya, konstitusionalisme berarti paham atau kepercayaan tentang substansi dari konstitusi, yaitu paham atau kepercayaan yang digunakan dan dijalankan dalam bernegara. Paham dan kepercayaan ini berkembang seiring dengan perkembangan peradaban masyarakat manusia. Oleh karena konstitusionalisme tidak dapat hanya diketahui dari dokumen konstitusi, tetapi juga dari praktik kehidupan bernegara. Apalagi untuk mengetahui konstitusionalisme di masa lalu. Soal nomor 3, sebutkan klasifikasi konstitusi. Berdasarkan jenis konstitusi, terdapat 2 klasifikasi. Yang pertama, konstitusi tertulis, dan yang kedua, konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah konstitusi dalam bentuk suatu dokumen hukum tertulis yang memiliki kedudukan khusus dalam penyelenggaraan negara. Demikianlah hasil evaluasi formatif saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.